Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Alfiansa, kelas F2 Manajemen dengan NPM 112111393. Kali ini saya akan membahas tentang rasio keuangan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan untuk memenuhi tugas UTS semester 3. Oke, definisi rasio keuangan adalah rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi rasio keuangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Yang ketiga, melihat optimalisasi pengguna aktiva. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah profitability ratio atau rasio laba. Yang kedua, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Yang ketiga ada solvency ratio, rasio hutang. Yang keempat adalah activity ratio atau rasio aktivitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Oke, selanjutnya manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama, dapat mengetahui secara pasti laba keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, sebagai tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank investor kepada perusahaan. Yang ketiga, memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang keempat, untuk manajer perusahaan, rasio profitabilitas ini bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kelima, sebagai tolak ukur bagi trader atau saham dalam menilai apakah saham perusahaan layak untuk dibeli atau tidak. Yang keenam, sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan. Oke, lanjut, kita akan membahas contoh soal rasio profitabilitas ini. Sebuah toko memperoleh hasil penjualan senilai 20 juta bulan lalu. Toko tersebut menganggarkan biaya sebesar 10 juta guna untuk menutupi segala keperluan toko. Maka perhitungan net profit margin atau NPM adalah NPM sama dengan 1 minus 10 juta atau 20 juta, NPM 1 minus 0,5, NPM 0,5, sehingga dapat diketahui bahwa nilai profit margin toko tersebut adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya, kita akan membahas rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas juga dapat diartikan sebagai gambar posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang telah disepakati. Oke, selanjutnya saya akan membahas manfaat rasio likuiditas. Yang pertama adalah membantu mendapat gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kekayaan saat aset perusahaan ini. Yang ketiga, membantu memahami kekuatan perusahaan. Yang keempat, menunjukkan berapa banyak aset lancar yang digunakan. Yang kelima, menunjukkan berapa banyak inventaris yang disimpan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang ketujuh, menjadi poin penentu bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Oke, selanjutnya pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya. Sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Lalu manfaat rasio solvabilitas
Adapun tujuan analisis rasio solvabilitas dan manfaat rasio solvabilitas bagi perusahaan yaitu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya sebagai pihak lain atau kreditor, sebagai penilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Selanjutnya, kita di sini akan membahas contoh dan rumus solvabilitas. Debt ratio atau rasio hutang, rumusnya adalah rasio hutang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Oke, kita akan membahas soalnya. Yang pertama, perusahaan QWERTY memiliki total aktiva sebesar 8 juta, hutang lancar sebesar 15 juta, dan hutang jangka panjang sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Oke, di sini diketahui total aktiva 8 juta rupiah, total hutang lancar, hutang jangka panjang 15 juta rupiah, ditambah 23 juta rupiah sama dengan 38 juta rupiah. Yang ditanya adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Oke, jawabannya adalah rasio hutang terhadap ekuitas, total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio hutang terhadap ekuitas 8 juta dibagi 38 juta dikali 100%, dan hasilnya 47,5%. Oke, yang terakhir, pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah penetapan rumus rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi organisasi terkait pemanfaatan asetnya. Dengan begitu, pendapatan perusahaan atau bisnis bisa meningkat dan menghasilkan kas. Oke, di sini manfaat rasio aktivitas itu ada 4. Yang pertama, membantu perusahaan atau bisnis dalam membandingkan perkembangannya pada lini usaha yang setara. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah serta membantu perusahaan dalam melakukan koreksi yang dibutuhkan terhadap aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, menyederhanakan analisis melalui penyediaan data keuangan menggunakan format yang lebih simpel agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan secara lebih optimal dan tepat sasaran. Yang keempat, investor mampu menggunakan informasi dari rasio ini guna membantu mengoptimalkan aktivitas investasi atau penanaman dananya karena proses evaluasi dan analisisnya disadarkan pada data yang serta angka yang akurat. Oke, selanjutnya contoh rasio aktivitas, yaitu rumusnya HPP dibagi hutang usaha dikali 100%. Contoh soalnya adalah sebuah toko sepatu dalam sebulan mendapatkan hasil yaitu sebesar Rp10.560.000. Besarnya hutang usaha yang dimiliki toko sepatu adalah sebesar Rp5.237.000. Lalu berapakah rasio dari perputaran hutang toko sepatu? Rumusnya adalah yang tadi, HPP dibagi hutang usaha yaitu Rp10.560.000 dibagi Rp5.237.000 sama dengan 2. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan mulai dari kata ataupun materi yang belum melengkapi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.